Halo, perkenalkan saya Faris Nazira. Saya dari kelas D3 ya, 4402. Hari ini saya akan menjelaskan tentang separate chaining. Apa sih separate chaining itu? Sebenarnya secara umum separate chaining adalah salah satu penanganan collision pada metode hashing. Nah, tapi hashing sendiri itu apa sih? Jadi hashing itu adalah teknik yang digunakan untuk menemukan elemen pada suatu struktur data tanpa perlu melakukan pencarian linear pada struktur data tersebut. Hasil dari hashing akan disimpan pada suatu yang bernama hash table. Nah, dari hashing ini ada yang namanya collision. Collision ini adalah ketika pada satu indeks di hash table memiliki key yang bertempat sama. Jadi penanganan disebut collision handling. Jadi misalkan hasil dari metode hashing itu menghasilkan hash value pada indeks bertempat sama. Itu disebut collision. Dan penanganannya disebut collision handling. Nah, jadi separate chaining ini adalah salah satu dari banyaknya cara dalam penanganan collision. Untuk gambaran visualnya seperti ini. Jadi sebenarnya separate chaining ini adalah penanganan collision yang berbentuk linked list. Jadi seperti ini. Misal saya memiliki soal seperti ini. Saya memiliki key huruf Indonesia dan saya ingin memasukkan setiap huruf ini ke dalam array pada hash table. Dan K sama dengan nomor dari huruf alfabet. Dan saya memiliki hash function key akan dikalikan 11 lalu akan dimodulus 5. Karena pada array dia terdapat 5 array pada hash table-nya. Nah, saya sudah memiliki jawaban cepatnya di sini. Nah, jadi untuk melakukan metode hashing di sini, yang pertama dilakukan adalah misalnya saya memasukkan i di sini, i pada hash table dengan hash function di sini. Key akan dikalikan 11 lalu akan dimoduluskan 5. Untuk huruf i dia memiliki key 9 karena i adalah huruf ke-9 pada alfabet, lalu akan dikalikan 11 dan akan dimoduluskan 5. Hasilnya ditemukan 4. Nah, dia akan dimasukkan pada indeks keempat. Lalu untuk huruf N di sini, setelahnya adalah huruf N. N adalah huruf ke-14 dan akan saya kalikan 11, lalu akan dimoduluskan 5. Ternyata N di sini memiliki hash value yang sama seperti I. Nah, disinilah yang dinamakan collision karena dia memiliki indeks yang sama pada elemen sebelumnya. Nah, disinilah separate chaining akan bermain untuk menangani collision handling dengan menggunakan separate chaining. Jadi separate chaining itu adalah penanganan collision yang menggunakan metode linked list. Jadi dia akan dimasukkan di akhir dari array-nya dan dia akan bersambung menjadi linked list. Lalu di sini ada D juga, dia menghasilkan hash value-nya dengan 4. Lalu dia akan dilakukan lagi separate chaining setelah N. Di akhir dari N. Lalu setelah ini masuk lagi ke huruf selanjutnya yaitu O. Karena di sini O menghasilkan hash value-nya 0, maka dia akan dimasukkan ke 0. Nah, karena pada metode linked list itu, jika suatu elemen sudah dimasukkan ke dalam linked list, maka jika ada huruf yang sama lagi, dia tidak perlu dimasukkan lagi. Jadi bisa di skip saja untuk huruf N dalam Indonesia ini yang kedua ini. Jadi langsung ke huruf E. Karena E ini sama seperti O, dia berada di 0, maka di N array dari 0, dan dia akan dilakukan separate chaining setelah O.
Lalu untuk huruf S juga akan dilakukan separate chaining setelah D. Karena I sudah dimasukkan di awal tadi juga. Dan setelahnya terakhir adalah huruf A pada indeks 1. Jadi begitulah metode separate chaining. Dalam metode separate chaining juga bisa disimpulkan ada dua algoritma penting dalam separate chaining. Pertama adalah insert dan searching. Ini ada pseudocode-nya. Jadi katakanlah jika saya ingin memasukkan insert item ke dalam array. Saya memiliki dua elemen di sini, key dan elemen. Jadi misal saya ingin memasukkan insert ke dalam array. Jadi anggap saya memiliki key dari array-nya. Jika saya ingin memasukkan elemen ke dalam array, ya saya hanya akan perlu melakukan dot insert n key element. Setelah itu ada juga metode searching-nya. Jadi setelah dilakukan insert item, saya ingin melakukan searching di tempat mana dia akan dimasukkan, indeks mana dia akan dimasukkan. Melakukan searching b.search pada key element, array keberapa akan dimasukkan. Pada separate chaining ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama simple untuk diimplementasikan. Yang kedua, hash table tidak akan pernah penuh dan bisa selalu menambahkan elemen untuk dilakukan chaining. Tidak terlalu berpengaruh pada hash function. Maksud dari tidak berpengaruh adalah jadi dia tidak terlalu rumit saat terjadi collision. Cukup dilakukan chaining. Yang terakhir banyak dipakai ketika tidak diketahui seberapa sering key atau seberapa banyak key akan diinsert atau dihapus. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama dia akan menyisakan ruang kosong. Nah, ruang kosong ini yang mana? Ini adalah array atau indeks yang tidak diisi dikarenakan collision handling atau linked list yang isinya sudah bertumpuk pada elemen yang mempunyai hash value yang sama. Yang kedua, jika chain menjadi panjang, maka waktu untuk melakukan searching-nya juga memakan waktu lebih lama. Yang ketiga, menggunakan memori lebih untuk menyimpan alamat link. Nah, jadi itulah yang dapat saya jabarkan kali ini tentang separate chaining. Masih banyak kekurangan pada penjabaran saya di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.